Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Maulana Rohimat. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadikan YouTube menghasilkan cuan. Nah, tentu ini sangat menarik ya. Di Lab Digital Kreatif pada kali ini, terutama di dalam hal laboratorium FEBI, para mahasiswanya akan saya ajarkan bagaimana memanfaatkan platform YouTube untuk menghasilkan uang. Tuh, jadi jangan jadi penonton aja ya, tetapi harus menjadi konten kreator. Nah, sehingga nanti konten yang kita buat, hasil kreativitas kita, terutama hasil dari proyek-proyek digital kreatif, dipublikasikan di YouTube, lalu banyak yang nonton, banyak iklan masuk, di situ kita akan dapat cuan atau dapat uang. Insya Allah halal dan berkah dari situ ya. Oke, YouTube ya saat ini bukan hanya untuk mencari video atau hiburan semata ya. Kita sudah banyak melihat para YouTuber, para artis ya, para public figure yang kemudian mereka muncul dari YouTube. Atau bahkan yang biasanya para public figure itu muncul di TV ya, muncul di media-media yang lain, sekarang semuanya sudah hampir memiliki kanal YouTube atau channel YouTube. Itu artinya bahwa YouTube sekarang sudah mulai banyak digemari. Bahkan mungkin ya, ini analisis awam saya, bisa jadi ke depan yang namanya TV kabel ya atau TV-TV mainstream itu mungkin sudah tergantikan oleh YouTube ya. Nah, apalagi YouTube bisa kita akses di mana saja. Yang penting ada handphone, yang itu ada kuotanya, nah, ada jaringan internet. Kita bisa menyaksikan YouTube dimanapun dan kapanpun. Dan kita bisa tahu atau bisa mencari apa saja yang kita inginkan di sana. Ya. Nah, ada beberapa tips yang kita bisa lihat ya. Pertama, kalau dari sisi teori, ya kita mendapatkan cuan atau uang ya dari YouTube itu pertama harus ada syarat monetisasi. Ya, atau di situ ada fitur monetisasi. Apa itu? Biasanya dipersyaratkan oleh YouTube minimal adalah 1000 subscriber. Subscriber itu adalah akun-akun yang mengikuti kita terus ya. Jadi nanti kalau kita upload video, nah kepada para subscriber itu akan ada pemberitahuan gitu bahwa Anda sudah mengupload sebuah video di YouTube. Yang kedua syaratnya adalah harus memiliki jam tayang 4000 jam. Nah ini artinya apa? Bahwa video-video yang kita buat, kita upload di YouTube artinya sudah banyak ditonton orang. Gitu. Jadi tidak sekedar upload ya, sekedar ngendon di situ aja nggak mau yang lihat. Gitu. Karena biasanya video-video yang menarik ya, video-video yang menarik banyak orang untuk ditonton itu jam tayangnya tentu sudah banyak ya, jutaan itu, bahkan ratusan juta ditonton oleh orang banyak seluruh dunia. Nah, catatannya seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia saja, seluruh dunia. Makanya kalau bisa YouTube kita itu mempunyai versi-versi asing ya, atau bisa diaktifkan di situ fitur translate-nya. Oke, apa saja yang bisa kita dapatkan dari YouTube ya, dari cuan itu? Yang pertama adalah pendapatan dari iklan, pendapatan dari AdSense. Nah, ya makanya layanan monetisasi dalam AdSense ini ya merupakan layanan persyaratan yang paling mudah. Itu ya, syaratnya adalah pemilik akun ya, kita ini minimal 18 tahun ya, atau bisa juga ada walinya. Nah, ya ini kayak mau nikah aja ya, harus ada wali dan harus 18 tahun gitu ya. Ini artinya adalah tingkat kedewasaan. Jadi orang yang memiliki akun YouTube itu harus orang dewasa begitu. Sehingga nanti
yang ia lakukan untuk akun tersebut adalah untuk hal-hal yang positif ya. Kalau anak-anak kan biasanya isinya main-main atau nggak serius, ya. Itu artinya begitu. Nah kemudian konten seperti apa yang memenuhi pendapatan uang dari AdSense YouTube itu adalah ya tentunya konten-konten yang sesuai dengan aturan YouTube. Ya, apa itu? Yaitu tidak berkaitan dengan konten kekerasan, ya, ataupun juga tidak berkaitan dengan konten penghinaan, ataupun juga konten dewasa atau konten seksual ya, pornografi dan sebagainya, itu tidak akan dimonetisasi oleh YouTube. Atau juga konten-konten tentang obat-obat terlarang, narkotika, itu juga tidak akan ya. Dan juga aturan-aturan lain yang disebutkan oleh YouTube. Nah, kemudian yang selanjutnya yang bisa menghasilkan uang adalah langganan channel. Ya, langganan channel ini artinya bahwa syarat ya, menjadi salah satu syarat Anda menjadi pelanggan atau subscribe itu harus lebih dari 1000 subscribe. Nah, tadi saya sampaikan ya bahwa orang yang sudah mempunyai subscriber YouTube itu 1000 berarti dia sudah pelanggan itu 1000. Nah, artinya nanti para pelanggan itulah yang akan nonton video kita ya. Kemudian mereka ada iklan masuk ketika ditonton. Nah, dari iklan itulah kita pun akan mendapatkan cuan itu gitu. Oke. Oke, selanjutnya nah ini ada gallery merchandise. Nah, ini mungkin agak kurang familiar ya, bahwa tetapi sebenarnya ada ya. Jadi kalau kita ingin membuat YouTube kita menghasilkan uang, jadikanlah YouTube kita itu akun YouTube kita ya menjadi gallery merchandise ya. Jadi kita bisa memasukkan tawaran produk dalam video yang dibuat, kemudian pastikan merchandise yang kita jual ya itu adalah harus memiliki kualitas yang mumpuni, harus memiliki kualitas yang terbaik ya. Jadi ada nilai lebihnya daripada merchandise barang-barang orang lain. Nah ya, cuma memang syaratnya nih ya cukup ya besar ya, untuk kanal yang bisa menjadi galeri merchandise ini adalah kanal yang memiliki 10.000 subscriber dan juga usia di atas 18 tahun. Nah, ya. Yuk, jadi berlomba-lomba ya untuk mendapatkan fitur ini untuk mendapatkan 10.000 subscriber. Oke. Selanjutnya ada namanya super chat dan juga super sticker. Apa itu? Nah, fitur ini adalah ya super chat dan super sticker. Sedikit berbeda dengan layanan lain, fitur ini hanya bisa digunakan saat kita melakukan siaran langsung atau live streaming. Nah, ya. Jadi pada kolom komentar tersebut ya, misalkan kita sedang live satu launching produk ya. Launching produk, kemudian kita deskripsikan ya, kita jelaskan keutamaan, kelebihan produk itu. Nah, di situ kan ada kolom chat tuh ya di sebelah kanan dari video kita ya. Nah, misalkan ada orang yang tertarik, nah, tinggal di situ aja ngechat. Kemudian nanti akan dilihat oleh adminnya ya atau pengelolanya. Nah, baru setelah itu bisa kemudian transaksi jual beli ya dengan si pemilik produk tersebut. Nah, ya. Jadi silakan ya. Jadi ketika Anda live streaming, terutama untuk para pebisnis ya yang mempunyai produk-produk kreatif, di situ saatnya Anda membuat penjelasan yang sangat menarik untuk menarik minat para calon pembeli. Dan juga aktifkan fitur chat di situ. Ya. Nah, jangan sampai chatnya dimatikan misalkan. Terus kalau ada orang yang tertarik nanti gimana caranya? Kan susah ya. Nah, mau menunggu komen kan lama juga misalkan. Nah, jadi kalau kita live streaming jangan lupa itu ya, terutama tadi untuk memperkenalkan produk-produk kreatif kita di YouTube. Tuh. Selanjutnya, ya, yang kelima adalah pendapatan dari YouTube Premium. Ya, YouTube Premium adalah layanan berbayar kalau ini ya, yang disediakan oleh YouTube. Makanya kalau kita akses YouTube kan di situ ada tawaran ya. Nah,
maukah Anda mencoba 1 bulan untuk menggunakan YouTube Premium? Nah, ya coba sebulan. Nanti setelah itu harus bayar. Nah, jadi kalau YouTube Premium itu nanti konten-konten YouTube-nya lebih apa namanya, lebih berkelas ya, lebih banyak juga gitu. Dan juga ada beberapa dari YouTube Premium ini yang bisa mengakses dari TV-TV berbayar seluruh dunia. Nah, tapi syaratnya apa? Ya kita harus bayar sejumlah uang ke YouTube untuk bisa mengakses YouTube Premier ini. Anda sudah mencoba YouTube Premium ini? Nah, ya kan sudah bisa merasakan bagaimana kelebihannya ya daripada YouTube Premium dengan YouTube Free yang oleh biasanya anak mahasiswa dipakai ya. Nah, yang free aja lah, yang gratis, dan itu pun sudah bisa mewakili misalkan ya untuk bisa mendapatkan materi di situ. Sobat Digital Kreatif, nah selanjutnya kita akan membahas ya bagaimana ide-ide konten YouTube ini bisa muncul ya. Apa saja ide kreatif yang bisa muncul untuk konten YouTube kita. Nah, ini sebenarnya cukup banyak ya. Banyak sekali, tergantung dari skill atau minat dari pribadi masing-masing ya. Biasanya kalau misalkan yang kreatifnya tanpa batas, itu apapun bisa jadi konten. Nah, tentu syaratnya adalah kontennya jangan sekedar konten ya, apalagi membuat konten yang membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Pernah ada lihat misalkan ada yang membuat konten di tengah rel kereta api ya, ingin memvideo bagaimana kereta api datang misalkan, dia berdiri di tengah rel, itu kan sangat berbahaya. Selain berbahaya bagi si pembuat kontennya, juga berbahaya bagi keselamatan kereta apinya. Ya, itu kan isinya banyak orang ya. Nah, itu kan berbahaya. Jadi jangan sampai begitu. Gitu. Atau membuat konten di pesawat terbang misalkan. Wah, ini misalkan ingin tahu bagaimana pilot itu bekerja, tiba-tiba menerobos misalkan ya. Wah, itu sudah menjadi pelanggaran ya, tidak boleh. Jadi kalau ingin buat konten kreatif itu banyak. Nah, apa saja yang bisa untuk jadi konten kreatif? Yang pertama adalah daily vlog. Apa itu daily vlog? Nah, seperti arti katanya, daily vlog berarti adalah vlog harian. Ini sangat cocok bagi kita yang setiap hari mempunyai rutinitas yang unik. Ya, yang unik. Nah, ini bisa didokumentasikan nih, ya. Mulai bangun tidur misalkan ngapain ya. Persiapan kerja, persiapan kuliah itu seperti apa gitu. Nanti setelah kuliah ngapain, sampai tidur lagi. Nah, itu buat konten seperti itu. Ya. Jangan lupa juga tetapi tentu untuk memaksimalkan daily vlog ini tetap dirancang dulu ya. Jadi ada semacam skrip rancangan. Ini nanti membuat konten apa. Jadi tidak sekedarnya ya. Nah, tidak sekedarnya. Ini biasanya para konten kreator, para artis ya, para public figure itu kan, Ria Ricis misalkan. Nah, ini favoritnya istri saya nih ya. Kalau kemarin saja mau menikah misalkan, atau sudah menikah, itu diikutin gitu kan dari paginya sorenya ngapain gitu kan. Nah, kadang saya juga agak mengkritisi ya, itu ngapain tuh lihat orang. Ternyata ada inspirasi yang didapatkan dari situ. Ya, misalkan kalau ibu-ibu ya inspirasi fashion ya, inspirasi make up gitu. Inspirasi penataan rumah dan sebagainya. Nah, ternyata didapatkan dari hal-hal tersebut gitu. Itu ya daily vlog. Yang kedua, mukbang. Nah, apa itu? Nah, ya, ini mungkin familiar di tengah anak muda ya. Makan bareng ya, ataupun misalkan orang lagi makan kemudian divideokan, didokumentasikan ya. Nah, kemudian dari situ mereview bagaimana makanan-makanan tersebut ya. Nah, itu kemudian mereview tokonya, kafenya gitu. Kemudian juga bagaimana harganya. Nah, itu kan juga sangat bernilai informasi, karena itu berupa informasi yang sangat penting bagi orang-orang. Ya, misalkan kita ingin makan di sebuah resto,
ya. Coba aja googling ya, atau coba aja searching di YouTube ya. Makan resto apa misalkan. Di situ bisa jadi sudah muncul ada beberapa video analisis tentang makanan tersebut. Nah, jadi kita bisa tahu kan, oh makannya gini gini gini. Kalau cocok datang ke sana. Tapi kalau nggak cocok berarti kan bisa kita ganti dengan yang lain. Dan itu sedang marak ya, dan itu lagi-lagi itu banyak membantu informasi bagi orang yang ingin berniat makan di situ ya. Oke, selanjutnya adalah kecantikan. Wah, ya. Disebut juga dengan beauty vlogger ya, orang-orang yang membuat video kemudian tentang bagaimana merias ya, make up misalkan ya, fashion dan sebagainya, yang itu adalah menampilkan sisi nilai lebih dari orang tersebut. Berarti kalau perempuan ya kecantikan ya, dan biasanya memang lebih banyak perempuan ya. Nah, kalau laki-laki kan kita cuek-cuek aja ya, yang penting rapi kan gitu, tidak mengganggu orang, it's okay. Tapi kalau perempuan, nah itu kadang mencari referensi dari YouTube ya, dari para beauty vlog, bagaimana tutorial pakai jilbab misalkan ya, tutorial jilbab yang aneh-aneh gitu ya, tutorial pakai baju yang baru ya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah masuk ke sini ya, di masalah kecantikan ya. Oke. Yang selanjutnya adalah ini menarik ya, unboxing. Oke, ini unboxing ini biasanya juga sangat menarik atau sangat banyak ditonton oleh orang-orang ketika ingin melihat satu produk. Terutama produk yang memang itu dibungkus ya oleh kotak. Nah, makanya unboxing itu kan artinya membuka kotak ya. Nah, karena kalau secara fikih muamalah, ya fikih muamalah, unboxing itu kan semacam media informasi supaya kita boleh memilih ya, ada khiyar di situ, ada milih. Nah, misalkan setelah kita review, wah ternyata produk yang ada di dalam kotak itu sama persis dengan deskripsi yang ada di bungkusnya, di kotaknya, atau di deskripsi marketplace-nya yang disampaikan oleh si penjual. Itu berarti sesuai. Kan ada juga yang ternyata setelah dibuka produknya itu kok beda dengan gambar atau fotonya. Itu yang kemudian jadi manfaat untuk kita. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan ya, bahan pertimbangan kepada orang-orang yang akan kemudian membeli produk tersebut. Gitu. Sama istilahnya jangan sekali-kali membeli kucing dalam karung, karena kita nggak tahu kan isinya apa. Nah, kucing dalam karung bisa dilihat, mungkin bisa di unboxing karungnya tersebut, kita bisa lihat kucingnya ya, mungkin begitu. Oke, kemudian yang terakhir ya, yang ide kreatif yang bisa kita isi menjadi konten YouTube adalah podcast. Nah, ya. Podcast ini artinya apa ya? Di situ semacam ada talk show ya, atau diskusi-diskusi yang menarik. Ya, kita tahu tokoh-tokohnya misalkan ada Deddy Corbuzier ya, Amel Karlan, kemudian juga sekarang sudah banyak ya, bahkan tokoh-tokoh publik yang dulunya menteri misalkan ya, membuat podcast itu. Ya, saya kemarin baru tahu juga ternyata Bang Haji Rhoma Irama, sebagai raja dangdut ya, beliau tetangga saya di Tasik itu membuat podcast juga begitu. Dan banyak yang nonton. Karena segmentasinya mungkin bisa jadi bapak-bapak ya, termasuk almarhum bapak saya itu sangat ngefans sekali sama Bang Haji Rhoma Irama. Itu punya podcast. Artinya siapapun kita sebenarnya bisa untuk membuat podcast ini ya. Asal tadi tentu tema-temanya menarik, tokoh yang diundang juga tokoh publik yang menarik, yang kompeten membicarakan tema, dan kemudian buatlah tema yang sedang up to date ya, tema yang sedang hits. Nah, sehingga nanti podcastnya itu bisa didengar atau bisa dimanfaatkan banyak orang ya, dan dicari banyak orang. Nah, tapi juga ini tentu ada etika juga ya. Kadang di podcast itu kan ada, karena apalagi live podcast misalkan ya, atau tidak diedit misalkan, di situ banyak kata-kata yang terlontar ya, saking asiknya ngobrol begitu, sehingga akhirnya
kata-kata kasar, kata-kata yang tidak tersaring kemudian diobral. Itu tidak boleh seperti itu ya. Nah, justru bagus sekali kalau podcast itu memang direkam saja, direkam secara offline, kemudian nanti bisa diedit. Nah, mana yang kemudian ini bisa dipublikasikan ya, mana yang tidak bisa dipublikasikan gitu ya. Sehingga nanti kita tidak terkena oleh aturan YouTube ya, atau juga tidak terkena aturan etika norma kita ya, yang kemudian dilarang untuk menghasut ya, dilarang untuk menjelek-jelekan orang misalkan begitu. Dan juga kata-kata yang kita gunakan pun harus santun. Oke, nah untuk podcast ini juga nanti akan dibahas lebih lanjut dalam video-video yang lain. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan saya, Asep Maulana Rahimat, dalam Lab Digital Kreatif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said, Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.